Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum mendengar renungan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Saat ini hati kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mendengar dengan baik, memahami firman-Mu dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami dan melaksanakan perintah-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan Bina Iman pada saat ini diambil dari Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 19a. Saya akan bacakan demikian. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Demikian bacaan firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah kita merenungkan firman ini dan kita boleh melakukan akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami sebuah peristiwa, suatu saat kita harus berhadapan dengan orang yang sangat kita takuti. Jadi ada orang yang begitu menakutkan bagi kita, mungkin secara pribadi kita pernah mengalami. Saya waktu SMP juga pernah mengalami hal ini, ada teman yang seperti preman, setiap kali bertemu saya ketakutan karena dia orangnya itu emosional dan cukup ringan tangan, sehingga kalau salah sedikit pasti dia akan mukul, sehingga saya akan menghindar. Tetapi bagaimana kalau suatu saat tiba-tiba ada yang menyuruh kita untuk menghadap dia, untuk bertemu dengan orang itu. Mau ketemu saja kita ketakutan, tetapi ada orang, kamu harus ketemu dia. Pasti hati kita akan merasa tidak nyaman. Kita akan menolak kalau bisa jauh-jauh. Sebab kalau dekat dengan orang itu pasti kita akan disiksa. Demikian pula dengan yang dirasakan oleh Ananias. Jadi pada saat itu Ananias adalah seorang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Dia tinggal di Damsyik dan dia orang yang baru bertobat kalau kita melihat peristiwa ini. Dan dia bukan murid asli yang ada di Yerusalem. Dan dia berada di Damsyik. Artinya bahwa dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan saat itu dia disuruh oleh Tuhan untuk menemui seseorang yang bernama Saulus. Dia sekarang berada di rumah Yudas. Kemungkinan rumah Yudas ini adalah rumah penginapan. Jadi Saulus sebelumnya telah mengalami peristiwa saat dia membawa surat mandat dari imam besar untuk mencari orang-orang pengikut Yesus yang akan dibawa mereka ke Yerusalem. Bahkan hati Saulus ini semula berkobar-kobar untuk mencari murid Yesus, pengikut Yesus. Bukan saja membawa ke imam besar, tapi juga dia bersiap untuk membunuhnya. Dan hal ini juga didengar oleh Ananias. Sehingga pada saat Ananias diminta oleh Tuhan
supaya dia menemui Saulus di rumah Yudas di jalan lurus, maka yang dirasakan adalah sebuah ketakutan dan penolakan. Bagaimana mungkin Saulus yang demikian kejam terhadap para pengikut Yesus harus berhadapan dengan dia. Dia harus menghadapi orang-orang yang seperti itu. Sehingga Ananias menjawab demikian dalam ayat 13. Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-mu di Yerusalem. Bagaimana mungkin saya yang baru bertobat, mungkin iman saya yang belum seperti murid-murid yang lain, harus berhadapan dengan Saulus, seorang Farisi yang sangat keras, yang akan membinasakan murid-murid Kristus. Bagaimana mungkin ini Tuhan? Pasti ada rasa ketakutan di dalam diri Ananias. Tetapi Tuhan menjawab bahwa saat ini Saulus sedang berdoa kepada Tuhan. Dan dalam penglihatannya dia melihat ada seorang bernama Ananias yang akan menumpangkan tangannya dan dia akan bisa membuka matanya kembali. Jadi dengan kondisi seperti itu, setelah diberitahu oleh Tuhan tentang kondisi Saulus seperti itu, dan Ananias juga takut akan Tuhan, dia berusaha untuk menaati perintah Tuhan. Akhirnya dia bergegas mencari Saulus di jalan lurus di rumah Yudas. Dan dia menemukan Saulus yang saat itu tengah berdoa. Kemudian Ananias menumpangkan tangan dan akhirnya Saulus bisa melihat kembali dan Roh Kudus tercurah atasnya, dan ajaib bahwa dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Pada saat Saulus ini menyerahkan diri kepada Tuhan dan matanya kembali terbuka dan ia dibaptis, maka terjadi proses pemulihan di dalam dirinya. Dia bisa makan dan kemudian kekuatannya pulih. Dan dia bergabung dengan para murid di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan sungguh ajaib. Cara Tuhan sungguh luar biasa. Kadang-kadang menyuruh orang yang menurut kita kapasitas saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi kadang Tuhan menyuruh orang-orang yang seperti ini. Seperti yang Ananias miliki. Apakah dalam kehidupan kita ada panggilan dari Tuhan? Roh Kudus yang ada dalam hati kita menggerakkan kita. Coba kamu tolong itu. Tolong orang itu. Tetapi kita berpikir orang itu sangat jahat. Bagaimana mungkin saya bisa menolong dia? Mendekat saja nanti pasti saya akan dimarahi. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Bahwa setiap kali Tuhan memakai seseorang, setiap kali Tuhan memanggil seseorang untuk melayaninya, maka Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik. Seperti yang Ananias alami. Karena semua sudah diatur dengan Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran Ananias tidak terjadi. Karena dia menjumpai Saulus sedang berdoa, berteluh di hadapan Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Sehingga yang perlu dilakukan oleh Ananias adalah berserah kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan. Ini aku siap untuk melayanimu Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini, maka mari kita juga merespon panggilan Tuhan untuk melayani sesama dengan kesungguhan dan keikhlasan hati. Mungkin sudah dipanggil untuk melayani di sekeliling kita. Banyak saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 atau mereka yang saat ini keluarganya sedang bersedih, gelisah. Kita bisa menguatkan mereka, memberikan semangat, dorongan, mendoakan mereka, mengirim pesan WA untuk memberikan semangat atau memberikan bantuan kepada mereka. Seperti Kristus yang telah memberikan dirinya bahkan disalib untuk menyelamatkan manusia. Tuhan memiliki belas kasih sehingga kita pun juga perlu memiliki belas kasih kepada orang-orang sekeliling kita. Sehingga dalam kondisi sesulit apapun, maka pada saat Tuhan memanggil, kita harus menyatakan siap. Tidak perlu berpikir ulang. Kadang-kadang kalau kita berpikir, itu malah kita menjadi ragu-ragu. Tetapi kalau Tuhan memanggil, kamu harus menolong orang itu, maka spontan kita melakukannya, maka Tuhan akan mengatur segalanya. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita,
kita dikuatkan, dan kita juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, semakin banyak orang yang juga menerima berkat dari Tuhan. Karena kita dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita, melalui sikap kita, perhatian kita, dan kepedulian kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk saat ini firman-Mu telah menguatkan kami. Kami siap untuk menjadi pelayan-Mu, menuruti perintah-Mu dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, untuk menolong orang-orang di sekeliling kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga telah berbelas kasih kepada setiap orang, bahkan orang berdosa, orang berzina, orang yang begitu jahat, Tuhan mengasihi. Sehingga dalam kehidupan ini ajar kami untuk terus mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Jadikan kami terang dalam kehidupan ini, dan jadikan kami terus memiliki kepekaan rohani, sehingga bisa membangun iman bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan Kau memampukan kami melalui Roh Kudus, sehingga kami dapat berkata-kata dengan baik, bersikap dengan baik, mencerminkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati.